Karena kalau sudah dihadapkan dengan logistik, sembako, serangan fajar, terus kemudian pengerahan dan bisa dikomando seperti ini, itu udah nggak ada obatnya gitu. Jadi ya caranya untuk melawan Partai Coklat, bikin Partai Coklat tandingan. Selamat malam semuanya. Hari ini ternyata masih ada atau masih banyak orang yang memuji dan memuja Pak Jokowi yang seolah-olah memenangkan Pilkada 2024 secara total di semua daerah. Yang kemudian menganggap bahwa dengan endorsement dan dukungan Pak Jokowi ini sangat luar biasa berdampak. Yang sebelumnya kalah ini bisa menang dengan sangat-sangat telak katanya. Ya memang itu terjadi di Jawa Tengah gitu ya, Lutfi dan Yasin bisa menang. Tapi itu juga ada faktor sembako dan serangan fajar. Tapi selain itu, kalau kita ngelihat di daerah lain seperti misalkan Jakarta, itu kan dengan dukungan Pak Jokowi yang Pak Jokowi percaya bisa menang 58% untuk Ridwan Kamil. Itu kan nggak kejadian, kalah gitu. Jadi seharusnya ya biasa aja. Satu kali menang, satu kali kalah, ya biasa aja. Gitu kan. Lawang juga kalah, ada kalahnya gitu. Bukan kemudian menang terus dan sangat-sangat powerful. Tapi ya para pemujanya itu kemudian menganggap seorang Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Seperti halnya dewa yang disembah-sembah oleh para jamaahnya. Sampai kemudian seolah-olah gitu ya, di Indonesia ini nggak ada partai politik kecuali PDI Perjuangan dan Pak Jokowi. Seolah-olah yang lain tuh nggak ada. Ya oke lah gitu ya, kalau kemudian Pak Jokowi ini mau disembah, mau dipuja seperti sosok yang sangat fenomenal ya, karena memang sudah 2 kali menjadi presiden 2 periode gitu ya. Tapi sebenarnya dengan kekalahan di Pilgub DKI Jakarta itu kan sudah menunjukkan bahwa ternyata strategi-strategi yang sama yang dilakukan di Jawa Tengah itu tidak terjadi di Jakarta. Oh, terjadi tapi kemudian tidak berhasil gitu ya, dengan bansos, serangan fajar dan sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat secara lebih detail sebenarnya ada pengaruh Partai Coklat yang sangat-sangat luar biasa bisa mengendalikan banyak sekali daerah. Ya, Partai Coklat ini memang memang nggak ada. kita membicarakan sesuatu yang nggak ada gitu ya. Tapi rasanya itu ada. Itu ibarat seperti seseorang yang kentut di dalam lift gitu ya. Dan kemudian ada banyak orang di situ, ada yang kentut, baunya kerasa, bunyinya ada, tapi kita nggak tahu persis ini siapa yang melakukan. Tapi ada gitu, meskipun nggak resmi gitu kan. Ya karena Partai Coklat ini ya ibaratnya seperti kentut. Kentut itu kan punya suara gitu ya, kencang sekali suaranya, terus kemudian bau. Partai Coklat juga sama. Partai Coklat ini punya dana yang tidak berseri gitu ya, yang sangat bau sekali dananya ini, tapi nggak berseri gitu. Uangnya ini nggak tahu dari mana, tapi luar biasa gitu. Dan kemudian punya kekuasaan dan satu komando, bisa dikomando, bisa diperintah-perintah. Sehingga memang nampaknya nggak ada cara lain untuk kemudian bisa melawan Partai Coklat ini, kecuali Partai Coklatnya itu dibubarkan. Karena dengan kehadiran Partai Coklat yang kemudian berkamuflase sebagai kelompok-kelompok relawan gitu. Kan sekarang banyak tuh relawan ini, relawan itulah. Itu semua dananya tuh dari Partai Coklat. Yang kemudian dijadikan satu gerakan-gerakan gorong-gorong gitu ya. Itu kan memang adalah satu cerita yang sangat-sangat nyata di depan kita, meskipun secara resmi kita tidak tahu siapa yang menggerakkannya. Tahu sih, cuma kan kita nggak bisa sebutnya gitu ya. Sama seperti kentut tadi, baunya ada, bunyinya ada, gitu kan. Tapi kita nggak tahu persis gitu. Karena kalau kita ngelihat dari survei di Jawa Tengah, ini kan Andika Perkasa bisa dibilang sangat bersaing ketat dengan Lutfi. Bahkan bisa menang. Setidaknya kalaupun misalkan kalah, itu nggak jauh-jauh seperti yang terjadi hari ini. Kalau hari ini kan jauh sekali gitu ya. Karena memang dari sisi bansos dan serangan fajar dari Partai Coklat ini sangat luar biasa. Karena memang uangnya tak berseri, mereka punya komando dan bisa menggerakkan banyak sekali orang gitu ya. Ya saya dengar-dengar ini memang anggotanya sudah banyak di Partai Coklat ini gitu.
Meskipun kalau saya dapatkan data-data semalam dari beberapa kelompok-kelompok relawan di Jawa Tengah gitu ya, ternyata ya nggak mahal banget gitu. Sama lah seperti Pilpres, operasinya sama persis, tapi ini lebih murah gitu ya di tingkat masyarakat atau di beberapa kelompok menengah dan bawah atau miskin di masyarakat pedesaan. Ini ternyata suara untuk pilkada atau pilgub kali ini itu sebenarnya hanya sekitar puluhan ribu saja. Ada yang nyampe ke masyarakat 10.000, ada yang nyampe 20.000, ada yang 30.000, ada yang dibuat paket pilgub dengan pilbub 60.000. Pokoknya ya sekitar puluhan ribu lah. Jadi sebenarnya di tingkat bohirnya itu menurut informasi yang saya dapatkan 50.000. Ini tadi pagi saya ditelepon sama bohirnya. Habis banyak mereka gitu ya. Ya, saya bilang, itu nyampe ke masyarakat cuma 10.000, 20.000 kok. Wah, coba cek tuh panitianya. Dikorupsi banyak itu. Ya kalau nyampe ke masyarakat 40.000 ya lumayan lah gitu ya. Masyarakat dapat banyak, panitia dapat 10.000 ya oke lah, masuk akal. Masa yang sampai ke masyarakat 10.000? Makanya tadi saya laporin tuh biar diproses gitu kan. Ya, tapi ya meskipun itu terlihat murah gitu ya, cuma 10.000 atau 20.000, 30.000 atau setidaknya di bawah 50.000 dan kemudian itu bisa mengubah pilihan masyarakat di kelompok menengah atau miskin. Meskipun itu terlihat murah sekali, tapi faktanya memang Andika dan Hendy nggak punya itu gitu. Nggak bisa ngelawan. Memang terlihat murah, 10.000, 20.000 murah gitu. Tapi kalau 100.000 suara, banyak juga gitu kan. Nah, nampaknya Andika dan Hendy tidak punya kemampuan untuk mengimbangi itu semua. Ya, meskipun cuma 10.000 mereka nggak bisa gitu. Dan bagi masyarakat miskin atau menengah ke bawah, kelompok daerah-daerah pedesaan, pelosok yang di Jawa Tengah ini masih banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau internet, ya mereka nggak ngerti soal dampak politik atau dampak mereka memilih calon pemimpin yang berkualitas seperti apa. Mereka nggak ngerti itu semua. Kalau yang saya alami, menurut pengalaman yang pernah saya dapatkan di Pilpres 2024 lalu, di orang-orang pedesaan itu, gitu ya, mereka menganggap bahwa datang ke TPS dan mencoblos itu sebagai sebuah pekerjaan. Pekerjaan bagi mereka gitu. Jadi kalau nggak dibayar, ya males lah mereka. Meskipun mereka sudah suka dengan sosok Andika dan Hendy, suka dengan capres dulu misalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD gitu ya, terutama di Madura tuh Mahfud MD kan ya orang Madura gitu ya. Tapi kalau nggak ada uangnya, nggak ada apa namanya timbal baliknya, ya mereka jadi males untuk datang gitu. Sementara dari kubu lawan menawarkan uang gitu untuk jalan, ya mereka akan jalan aja gitu. Ya ngapain milih kalau nggak ada uangnya? Itu pikiran simpel masyarakat kita gitu ya. Karena sekali lagi datang ke TPS dan mencoblos itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan dan uang 20-30 ribu itu bisa mengubah pilihan mereka dan itulah yang terjadi kenyataannya di lapangan gitu. Yang ibarat satu pepatah gitu ya, lebih baik telur hari ini dibandingkan ayam nanti. Nggak apa-apa hari ini makan telur aja dibandingkan ayam yang masih janji. Inilah yang terjadi di pemilu kali ini gitu. Udah ada orang nawarin 30.000, ya udahlah omong kosong soal janji-janji bisa diberikan lapangan pekerjaan, dibantu dan sebagainya, ya nggak perlu gitu. Karena yang lebih nyata di depan mata yang 20-30 ribu tadi gitu. Jadi bayangkan dengan uang sekitar 20-30 ribu itu bisa mengubah pilihan. Dan hitung-hitungannya bagi masyarakat, saya pernah tanya gitu ya, adalah seorang orang yang saya kenal di desa saya gitu ya, yang saya kenal gitu ya, kenal baik dengan dia dan dia ini tahu saya mendukung yang mana gitu ya, dia tahu saya mendukung calon yang mana, terus kemudian dia bisa berubah pilihan hanya gara-gara diberi 30.000 rupiah. Padahal bantuan yang pernah saya berikan ke dia, entah itu zakat atau sedekah, jauh lah, nggak cuma 30.000 gitu. Tapi ketika hari H, ketika hari pencoblosan, ketika saya nggak mengeluarkan apa-apa, dia bisa berubah gitu. Dia bisa milih calon yang memang ada uangnya. Karena secara hitung-hitungan, bagi mereka itu simpel. Karena bagi mereka, itu kalau mereka bekerja dalam waktu 1 hari, itu kan bayarannya di daerah gitu ya. Itu kan rata-rata sekitar 40.000 sampai 50.000 rupiah. Di berbagai daerah, UMR-nya ya sekitar segitu, 1,2, 1,5 per bulan gitu ya. Jadi,
Kalau ada orang menawarkan 40.000, 30.000 hanya untuk datang ke TPS, untuk satu pekerjaan yang mudah sekali, tinggal datang, coblos dan selesai gitu ya. Mereka mau itu. Daripada kerja seharian, mending nyoblos aja. Habis itu tidur. Ini hitungan-hitungan yang simpel dan mudah sekali. Memang tidak bisa kita terima gitu ya. Tidak bisa mungkin masuk akal bagi kelompok elit atau menengah ke atas. Kok bisa kayak gini? Ya tapi itulah faktanya, itulah kenyataannya. Masyarakat menengah bawah atau miskin atau di pelosok pedesaan itu ya merasa nggak ada gunanya punya pemimpin, gubernur, bupati, wali kota atau siapapun itu nggak ada gunanya gitu. Yang berguna bagi mereka cuma kepala desa. Kalau kepala desa baru tuh idealis, ideologis mereka itu. Ya meskipun ada juga uangnya gitu kan. Tapi hubungan emosionalnya tinggi tuh kalau kepala desa. Tapi kalau bupati, wali kota, gubernur sama aja bagi mereka. Karena kalau ada masalah di desa mereka, mereka juga gak akan ngerti kok gitu. Pemimpinnya, presiden, gubernur, bupati, wali kota gak akan ngurusin. Itu sudut pandang masyarakat menengah ke bawah pedesaan kelompok miskin. Jadi ya bagi mereka, siapapun pemimpinnya, apapun visi misinya, apapun janji yang coba mereka tawarkan, nggak akan ada gunanya ketika dihadapkan dengan sembako dan serangan fajar. Jadi, kalau kemudian Partai Coklat ini punya komando, anggotanya ya banyak gitu ya, bisa dikerahkan dan kemudian punya logistik dana yang tidak berseri, ya dengan dana yang bau-bau tadi itu ya, saya nggak mau sebutkan. Kalian tahulah, tafsirkan sendiri dana-dana bau tadi itu apa gitu ya. Ya maka rasanya memang tidak akan ada yang bisa menandingi kejayaan Partai Coklat di Indonesia. Karena mereka punya semuanya. Mereka bisa menjawab keinginan masyarakat menengah ke bawah atau miskin di pedesaan. Di kelompok mayoritas masyarakat Indonesia. Karena mayoritas kita kan memang menengah ke bawah gitu. Memang orang-orang miskin. Dan itu kemudian dijawab dengan sembako dan serangan fajar. Dan mereka berterima kasih sekali tuh. Dengan adanya sembako dan serangan fajar, mereka berterima kasih. Kalau bisa pemilu tuh tiap hari. Jadi bagaimana kalau saya tadi ditanya bagaimana caranya untuk mengalahkan Partai Coklat? Ya bikin Partai Coklat baru gitu. Partai Coklat Perjuangan misalkan gitu ya. Mungkin bisa. Atau Partai Coklat Merah Putih misalkan gitu. Mungkin itu bisa, tapi kalau nggak ada tandingannya dan kemudian hanya ada satu kubu Partai Coklat, ya rasanya pemilu atau pilkada atau pilpres atau pileg nanti maka akan sangat-sangat sulit sekali untuk kemudian kita menangkan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pilihan masyarakat, sesuai dengan visi misi atau janji-janji kampanye yang disampaikan. Karena kalau sudah dihadapkan dengan logistik, sembako, serangan fajar, terus kemudian pengerahan dan bisa dikomando seperti ini, itu udah nggak ada obatnya gitu. Jadi ya caranya untuk melawan Partai Coklat, bikin Partai Coklat tandingan. Cuma itu gitu. Tapi kabar baiknya cerita Partai Coklat ini, karena itu seperti kentut yang kemudian ya semua orang nggak mau ngakuin gitu ya, tapi ada dan baunya ada, maka memang secara keberlangsungan dari Partai Coklat ini masih sangat diragukan karena pemimpinnya ya sementara, kapanpun bisa diganti, dan kalau diganti juga pemimpin yang baru tidak bisa lama, pemimpin yang sekarang pun tidak bisa terlalu lama gitu karena sudah banyak kasusnya gitu ya, tinggal menunggu waktu. Yaitu menjadi satu kabar baik agar Partai Coklat ini dibubarkan. Khawatirnya kalau terjadi pergantian ketua gitu ya, ternyata orang itu juga melanjutkan kaderisasi Partai Coklat. Itu yang kita khawatirkan dan kemudian bisa membuat demokrasi di Indonesia jadi serba coklat. Karena semua ditentukan oleh coklat. Coklat itu apa sih? Itu coklat yang ada di toko. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.